Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Kali ini Aries, Mari akan bacain suasana asmaranya kamu untuk sepanjang bulan Juli 2024 ya. Tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aries saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung aja mari mulai situasi percintaan Aries untuk di Juli 2024. Tentu saja ini pembacaan untuk Aries yang sedang berpasangan ya, atau sudah berpasangan. Oke, baik. Jadi mari lihat begini Aries. Ini nampaknya kamu akan kayak mengambil kembali kontrolnya kamu dalam hidupmu. Ya, mungkin beberapa waktu belakangan ini rasa-rasanya hidupnya kamu itu tuh bisa banyak sedikitnya dikontaminasi sama energi pasangannya kamu gitu ya. Entah karena dengan tujuan kayak gimana lah biar ini hubungan menjadi harmonis gitu ya. Jadi kayak kamu tuh mau manut, mau nurut sama pasangannya kamu gitu ya. Dia nyuruh kamu begini kamu mau, dia suruh kamu begitu kamu nggak menolak kayak gitu ya. Dan mungkin hidupnya kamu itu tuh agaknya lebih banyak teralokasikan gitu ya untuk si pasangannya kamu. Jadi kayak seolah-olah keberadaanmu, keakuanmu, egomu di situ tuh menghilang atau bisa aja berkurang. Nah begitu ya. Nah tetapi untuk saat ini, untuk bulan Juli, nah di situ tuh kamu kayak yang udah dah, sikap yang seperti itu udah cukup gitu ya. Saatnya kamu lebih tersenter pada dirimu lagi gitu ya. Nah ketika kamu memilih untuk lebih tersenter pada dirimu sendiri, mari ngelihat kayak mau nggak mau pada akhirnya, atau sadar atau tidak sadar gitu ya, untuk di sepanjang bulan Juli ini agaknya kamu agak miss gitu ya, agak keluar gitu ya dari kebiasaan-kebiasaannya kalian untuk beberapa waktu belakangan ini gitu ya. Jadi kayak yang perhatiannya kamu bisa aja bablas hilang gitu ya, bablas berkurang gitu ke pasanganmu. Biasanya kamu yang kayak ngasih perhatian gitu ya, biasanya kamu yang seperti inginnya itu tuh deket terus sama dia gitu ya, berinteraksi terus menerus dengan pasangannya kamu ini gitu ya. Maunya itu tuh mungkin selama ini kalau kamu jalan kemana dia ngikut, atau dia jalan kemana kamu ngikut gitu ya. Atau misalnya kebutuhan-kebutuhannya dia gitu ya, itu tuh kamu juga mikirin gitu. Nah Juli nanti yang seperti itu tuh nampaknya Mari bisa sangat amat berkurang gitu ya, sangat amat berkurang. Jadi di sini tuh kayak bukannya kalian berpisah, tidak ada di sini tuh ceritanya berpisah. Ya tetap ngejalani relationship. Hanya saja mungkin kayak kamu itu tuh, kenapa ya aku kayak ngerasa kehilangan dirinya aku sendiri ya, gitu. Ada rasa, ada kesadaran di situ, gitu. Mungkin itu tuh karena pancingan secara emosionalnya kamu gitu ya. Mungkin yang kayak kamu belakangan hari sering merasa resah, cemas, ya terbawa emosi-emosi gitu ya. Resah, cemas, mungkin tuh kayak yang sedih gitu ya. Mungkin kamu juga secara fisik agaknya kelelahan gitu. Jadi di situ tuh kamu yang seperti, aduh kok aku yang tadinya punya kebiasaan berbahagia dengan cara, misal dengan cara sering bobo, tapi kok ini tuh tubuhku lemas gitu ya, moodku itu tuh jadinya ndak karu-karuan gitu ya. Iya ya, aku jadi berkurang waktu istirahatnya gara-gara ngikutin pasanganku misalnya, atau hanyut pada hubungan dengan pasanganku gitu ya. Biasanya mungkin kamu kayak ngerasa bahagia dengan cara main game gitu. Kenapa ya belakangan aku tuh jadi ndak happy ya?
kok jadi berkurang rasa kesenanganku ya. Oh, kok aku tuh jadi kayak lebih banyak hidupnya flat misalnya. Ngerasa flat gitu, nggak ada gejolak semangat hidup gitu ya. Oh iya ya, biasanya ada genjotan semangat hidup karena happy, karena merasa adrenalin naik, itu tuh karena aku main game. Nah, kebiasaanku main game belakangan hari itu tuh berkurang gara-gara harus bersikap bertanggung jawab pada pasanganku ini. Nah, kira-kira begitu ya contoh-contohnya ya. Biasanya yang seneng main futsal, happy hidup itu tuh main gara-gara main futsal gitu ya. Keluar keringat gitu ya. Bisa kayak bercanda dengan teman-teman satu tim, bisa berinteraksi dengan banyak orang di sana gitu ya. Kayak ada rasa kompetitif yang hadir dan itu tuh bikin kamu jadi bersemangat gitu. Lah, kok aku tuh nggak main futsal lagi ya, gitu ya. Aduh nggak bisa nih, soalnya udah nggak enak nih. Mood ini tuh udah nggak enak, perasaan ini tuh sudah kayak terasa aja ada yang kurang di situ gitu. Nah pada akhirnya kamu langsung yang kayak udah deh, bulan Juli ini tuh aku habisin untuk lebih banyak untuk dirinya aku sendiri aja gitu. Nah jadi di situ tuh bisa yang kayak misal ada kebiasaannya kamu ngantar jemput pasangan. Nanti pasangan kamu itu tuh kayak nungguin kamu gitu ya untuk mengantar dan menjemput dia, tapi malah di situ tuh kamu bisa, beb nanti kamu ngegojek aja ya. Nah kira-kira gitu. Jalan sendiri aja ya, kamu pakai nih mobilnya aku gitu ya. Misal yang kayak gitu. Ya, beb aku nggak bisa nemenin kamu nge-mall, tapi ini ya aku transferin beli skincaremu misalnya yang kayak gitu ya. Jadi kayak interaksinya kamu sama pasangannya kamu ini jadinya lebih cenderung berkurang. Hanya saja nanti efek dari berkurangnya interaksi kamu sama pasangannya kamu, jadi kayak kamu tuh kembali menjadi dirinya kamu sendiri lagi gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh lebih cenderung nggak mau terlalu musing-musingin lagi tentang pasangannya kamu ini gitu loh ya. Nggak terlalu mau gitu, bukannya saya bilang kamu langsung hilang tanggung jawabnya ke si pasangan, enggak. Cuman nggak mau terlalu lagi gitu. Kayak yang kamu merasa bahwa ini saatnya kamu lebih memprioritaskan dirinya kamu sendiri gitu ya. Nah misalnya juga biasanya kamu tuh masak misalnya ya, contoh aja kamu tuh rajin tuh masak untuk makan siang kah, makan malam kah gitu ya. Nah nanti bisa kamu itu tuh malah kayak beli cateringan dari luar misalnya ya kayak gitu ya. Jadi seperti yang 30 hari mungkin ya, apa 31 hari sih bulan Juli ini. Nah itu tuh bisa kayak hanya seminggu atau misalnya seminggu 10 hari gitu ya. Hanya itu kayaknya akumulasi waktu yang kamu habiskan dengan pasanganmu. Selebihnya ya kamu habiskan untuk dirimu sendiri, fokus ke pekerjaanmu kah ya, fokus ke kesehatanmu kah, fokus ke kesenanganmu kah, fokus ke komunitasmu kah, fokus ke hobimu kah, dan sebagainya gitu ya. Nah jadi kayak kamu mengambil kembali dirinya kamu, ada egonya kamu gitu ya. Ego itu tuh artinya kediriannya kita ya. Ada, bukannya kamu mau egois, tapi kayak ada egonya kamu juga yang lagi pengen untuk kamu penuhi gitu ya. Dan ya mungkin juga yang kayak dalam hubungan kalian bisa beberapa dari kaum Aries ini tuh agak-agak tersinggung gitu. Mari lihat ya, kamu itu tuh tersinggung mungkin karena sesuatu yang diucapkan oleh pasangannya kamu ini gitu. Jadi misalnya gini, setelah apa yang kamu lakukan yang menurutmu sudah perfect, yang menurutmu sudah yang terbaik yang bisa kamu lakukan, tapi mungkin kamu kayak yang ngelihat pasanganmu sepertinya tidak tidak kunjung juga merasa puas gitu ya. Entah dengan mimik wajahnya bisa kamu tangkap, atau itu tuh gestur tubuhnya, atau di situ tuh omongannya gitu ya. Nah itu tuh yang kayak bikin kamu agak-agak tersentil. Jadi seperti yang Mari lihat itu tuh
banyak triggeran-triggeran yang kamu terima gitu ya, atau mungkin tidak banyak tapi ada triggeran yang cukup bikin kamu terkaget gitu, alah iya ya kok aku melupakan dirinya aku sendiri ya, nah gitu. Dan pada akhirnya kamu ya sesuai dengan energinya kalian yang Aries ya, itu tuh kan ada self center juga ya. Nah jadi akhirnya kamu tuh ya lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih cenderung untuk dirimu sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi melihat nanti perubahan dirimu itu tuh si pasangan agaknya mau nih ngambek-ngambekan gitu ya. Jadi dia itu tuh bisa kayak merasa bahwa kamu sedang memberikan tantangan untuk dia gitu ya. Dan dia itu tuh nggak suka. Misalnya begini, dia udah punya kebiasaan ini seperti yang Mari sampaikan contoh tadi, diantar jemput sama kamu, terus tiba-tiba kamunya itu tuh lebih milih ngegolf gitu ya daripada bersama dengan dia. Ini tuh dia bisa ngambek sama kamu nanti, bisa marah juga sama kamu gitu ya. Marahnya bisa marah yang memang bersuara, atau nanti agak-agak bikin ke kamu itu tuh silent treatment. Nah begitu ya, intinya bahwa dia bisa kayak datang rasa cemasnya dia, aduh kok kamu jadi seperti ini sih, apalagi kalau ini tuh hubungan kalian masih posisi pacaran gitu ya, masih posisi pacaran gitu, atau memang sudah bersama dalam waktu yang panjang ya gitu ya, yang udah lama gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tuh sudah sempat melekat menjadi sebuah ketentuan menurut si pasanganmu, dan kamu melenceng dari ketentuan itu bikin dia cemas. Ada apa nih? Kenapa nih? Gitu ya, kenapa nih? Yang baru-baru aja deket, tentu dia yang kayak, aduh apa aku mau ditinggalkan ini? Gitu ya. Aduh, apa Aries ini tuh udah bosen nih sama aku. Wah, aku nggak mau nih ditinggalin. Wah, aku tuh nggak seneng tuh kalau Aries ini tuh kayak tidak memprioritaskan aku dan lebih memilih diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak bisa merasakan ada challenge, ada tantangan balik dari kamu gitu. Dan saya rasa dia akan yang nggak bisa kamu kayak gitu, masa sih hanya untuk meluangkan waktu sama aku kamu gak bisa, masa sih hanya nganterin aku ke Indomaret deket aja pun dan juga tidak menghabiskan waktu lama kamunya gak mau, lebih milih main game. Nah kira-kira gitu ya. Masa iya sih aku kan harus jalan jauh tuh, kalau tidak kamu antar aku kan capek, misalnya macet misalnya, terus aku tuh jadi nanti bengong-bengong sendiri di sana gitu. Kan selama ini kamu selalu nemenin aku gitu ya, selalu care dan peduli sama aku, terus kenapa kamu begini? Nah nanti dia akan komplain ya, pasangan kamu tuh komplain. Jadi yang bisa-bisa belum lagi dia kayak mencoba memahami mengapa kamu melakukan tindakan yang seperti itu, udah langsung dia melihat, waduh ada sesuatu nanti ini yang berkurang dari hidupnya aku. Waduh, eksistensi diriku dalam hidupnya Aries ini tuh jadi semakin lemah, semakin berkurang gitu. Ya, dan itu tuh nggak bisa dibiarkan kata pasangannya kamu. Gitu ya. Jadi ya yang punya tabiat marah-marah ya akan agaknya marah-marah sedikit sama kamu, nyindir-nyindir kamu lah, cerewet bertanya ke kamu lah, cerewet mengkritik kamu. Kalau bertanya mungkin enggak ya, pertanyaan itu tuh hanya sebatas kayak pancingan-pancingan untuk ngeluarin unek-uneknya dia gitu. Kenapa sih kamu begini gitu? Itu kan intonasi orang yang bukan memang ingin memahami, bukan ingin mengerti, tetapi seperti ya itu mukadimahnya ya untuk bisa dia rewelin kamu, cerewetin kamu. Nah seperti itu. Dan ini tuh bisa yang kayak langsung ingin balas dendam. Oke, kalau kamu jadi orang ini tuh Mari rasa ya nanti di bulan Juli gitu ya, pasangannya kamu itu tuh lebih kayak tertarik gitu ya, mencontoh yang dia rasa nggak enak dari sikapmu. Oke, kamu bisa tidak peduli sama aku juga bisa kok ngelakuin hal yang sama. Nah begitu.
Jadi dia di situ tuh tidak mengcounter balancing gitu ya, tetapi dia justru bisa kayak mengcounter force tindakannya kamu gitu ya. Oke, kamu mau lebih bersenang-senang sama temenmu, aku juga bisa. Nah, lebih kayak gitu ya. Jadi kayak yang secara otomatis tanpa dia pikirkan dengan otak logisnya dia, analitisnya dia langsung kayak bereaksi. Bereaksi ya. Dia kayak yang langsung bereaksi atas sikap-sikapnya kamu gitu. Ya, jadi misalnya begini. Aries ini tuh nggak chatting aku lagi, sedih hatinya. Udah pasti sedih hatinya gitu ya. Aduh, Aries ini tuh kok makin jarang chatting aku gitu ya. Sedih dia. Nah, ketika dia sedih gitu ya. Nah, di situ tuh dia langsung yang kayak udah deh. Aku dicuekin, berarti aku juga baiknya belajarlah ngecuekin kamu. Nah, itu juga ada ya, terutama kalau dia tuh cewek. Oke, Aries. Kalau dia cowok, di situ tuh tentu gaya maskulinnya akan lebih keluar gitu ya. Tapi kalau dia cewek tentu ya sesuai lah. Dia pakai energi feminimnya dia yang pasif agresif. Oh, Aries itu tuh udah mulai males chatting aku misalnya. Ya udah, nanti ketika kamu chatting dia bisa, walaupun dia seneng ya ketika kamu chatting, tapi dia bisa yang kayak udahlah aku juga balas lama-lama kayak gitu, ngambek. Nah kayak gitu ya, ngambek betul. Atau dia bisa kayak merengek-rengek langsung ke kamu, jangan gitu ya. Apalah isi bunyi rengekannya dia, yang pastinya dia kayak yang ngerengek-rengek gitu, komplain gitu ya. Beberapa komplainnya keras, beberapa komplainnya dibalut gitu ya dengan sikap yang manja gitu. Tapi walaupun apa yang disampaikan pasangannya kamu ke kamu, saya rasa kamu itu tuh udah yang kayak enggak, gue mau dengan diri gue dulu gitu ya. Gue mau adalah gue hangout baliklah sama temen segengnya gue gitu ya. Udahlah gue nyabung ayam aja lah gitu ya. Udahlah sana kamu gitu. Di sana ya. Udahlah aku mentik-mentik burungnya aku aja lah gitu ya. Udah kamu di sana, carilah aktivitasnya kamu. Carilah yang membahagiakan kamu. Aku nih loh, lagi seru nih sama lovebird-nya aku. Misalnya gitu ya. Jadi kamu kayak cenderungnya itu tuh ndak bergeming gitu ya. Dengan bagaimana si pasangannya kamu. Tapi si pasangannya kamu ini tuh akan caper terus gitu loh. Ya, akan caper sama kamu. Tadi ya capernya ada yang kalau cewek pasif agresif gitu. Kalau cowok ya capernya itu tuh agak-agak gitu ya, agak-agak menyata gitu loh. Ditunjukin langsung gitu ya. Misalnya itu tuh yang walaupun dia cewek, tapi kan ada cewek tuh yang energi maskulin tuh lebih kenceng ya. Misalnya gini, kamu pulang nih malam misal, ketuk-ketuk, Assalamualaikum gitu ya, Salam, Swastiastu misalnya. Walaupun itu pasangannya kamu udah denger, tapi dia biarin kamu di situ ya. Biarin kamu dulu digigit nyamuk barang 2 bentolan misalnya ya. Biarin kamu dingin-dinginan dulu di sana. Kamu kan milih lama pulang nih. Aku jadi sepi di sini. Biarin kamu di sana tuh untuk beberapa menit mengalami kesepian yang aku rasain misalnya. Gitu ya. Nah, jadi dilama-lamain gitu. Baru nanti buka pintu. Oh, ngerti ya pulang. Kirain udah lupa jalannya. Bisa yang kayak gitu ya. Atau yang misalnya kalau kamu cewek, terus beb, gini-gini kita yuk gitu. Terus dia, nggak usah lah dengan aku. Sanalah kamu sama geng sosialitamu gitu loh ya. Nah, kamu kan pandai sendiri. Kamu kan bisa sendiri. Ya udah, sanalah kamu sendiri gitu-gitu ya. Jadi kayak yang mancing-mancing yang memprovokasi, tapi di sana tuh tipis-tipis. Soalnya ini kan masih ada masih sempet gitu kepikiran tentang hal yang besar, yaitu tetap mempertahankan gitu ya. Hanya agak berkurang di situ tuh suasana tenangnya, suasana ademnya, suasana nyamannya gitu ya.
agak berkurang dia kontinuitasnya gitu ya. Gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini ya, hadir energi dari Taurus, kemudian di situ ada Capricorn, masuk energi dari Cancer, Leo hadir, Aquarius ada di situ, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, energi dari Aries, itu aja ya. Oke, baik, moga-moga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.